Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hanya karena pertolongan Allah dan kemudahan darinya kita mendapatkan keutamaan yang besar, dan keutamaan ini adalah merupakan sebab tetap adanya dunia ini, sehingga kalau sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, 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 maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah SWT. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah mengatakan, apabila di bumi ini sudah tidak ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Maknanya orang sudah meninggalkan agama, dan agama ini terus dihidupkan. Cara menghidupkannya seperti yang sekarang Allah mudahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas, kalau judul bebasnya itu kenyataan hidup di dunia, kalau mau dijudul bebaskan ya. Jadi kita ambil judul ini dari kenyataan yang ada di dunia ini. Sebelum kita bahas pembahasan ya, tentang kenyataan hidup di dunia ini, ada satu pepatah ya, satu pepatah. Mungkin Pak Musiri tahu pepatah ini ya, karena pepatah ini saya dapatkan dari buku bapak saya waktu itu ya, Pedoman Tempur Prajurit TNI AD. Saya dapatkan dari buku itu, tapi ternyata pepatah ini bagus sekali kalau menurut saya. Dan inilah kenyataan hidup di dunia ini. Pepatahnya berbunyi begini: air yang tenang, siapa yang bisa melanjutkan kira-kira? Air yang tenang tidak menunjukkan tanpa buaya. Ini kata-katanya bagus sekali menurut saya, karena ini militer. Jadi militer itu identik dengan mara bahaya dan seterusnya lah kalau dibahas ya. Jadi judulnya air yang tenang bukan berarti tanpa buaya. Jadi kalau kita menjumpai sungai-sungai yang tenang, itu jangan gegabah langsung masuk, jangan, hati-hati ya. Tapi lemparkan dulu. Kalau ada kelinci, lemparkan kelinci. Kalau ada kambing, lemparkan kambing. Atau mungkin yang lainnya yang bisa dilempar, ayam, supaya ngetes ada buayanya atau tidak. Begitu. Kalau ada buayanya berarti hati-hati di sini. Lah, orang hidup di dunia ini sering terjebak dengan suasana tenang, dengan suasana damai, dengan suasana nyaman. Maka berbahagialah ya. Dalam pembahasan khusus itu ada, tapi kita potongkan aja simpulannya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang beriman
tatkala hidupnya itu tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Ya, dari yang namanya apa? Ujian. Kadang demam, kadang sakit, kadang diuji dari banyak hal, ya, dagangannya, ya, macam-macam, pokoknya nggak ada habisnya orang beriman. Berarti kalau diuji seperti itu, ibaratnya kalau mengendarai kendaraan itu berjalan di jalan yang terjal, ya, berjalan terjal, terjal banyak batunya, banyak lumpurnya dan seterusnya, terjal, susah. Biasanya kalau orang berjalan di terjal selamat atau celaka. Biasanya kalau orang berjalan di jalan yang terjal kayak zaman kita dulu, ya, masih jarang sepeda motor, banyak sepeda ontel, jalannya masih banyak batu, banyak yang selamat atau banyak yang celaka kalau jalannya terjal. Aduh, ini kita mikir dikit ya, nggak apa-apa ya. Kalau jalannya terjal kayak zaman dulu itu loh, kita masih ingat pakai sepeda ontel, banyak batu dan seterusnya, belum diaspal. Ya, saya masih ingat itu. Itu banyak yang selamat atau banyak yang celaka? Yang benar banyak yang selamat. Begitu. Jadi orang celaka itu kalau jalannya lurus, alus itu. Udah. Demikian juga hidup itu kalau nyaman, tenang, damai, awas, ada buaya yang siap menerkam. Nah, ini sebagai mukadimah, kita bacakan aja ayat-ayatnya biar simple ya. Jadi hemat pembahasan. Tapi kurang lebih itu mukadimahnya. Jadi kalau hidup tenang, damai, tentram, waspada. Ya. Di dalam surat apa ini Al-A'raf ya, ayat 99. Tapi ada ayat sebelumnya yaitu 97, 98. Cuman sama Syekh di sini dicatat cuma 99. Ya, Al-A'raf 97, 98, 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiya ba'suna bayatan wahum naimun." Afa amina ahlul qura ayatiya ba'suna duhan wahum yal'abun. Afa aminu makrallah wa la ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan pertama pengingkaran dari Allah. Yang kedua pertanyaan menggugah. Jadi Allah SWT mengatakan, apakah orang-orang satu kampung, satu negeri, satu bangsa merasa aman, merasa tenang akan datang siksa dari Allah, akan datang petaka dari Allah pada malam hari? Ternyata apa? Naimun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kenapa mereka tidur. Yang pertama ya aman, tentram, loh jinawi. Ya. Kenapa mereka tidur? Dalam keadaan aman, tentram, loh jinawi, tenang, bahagia, damai gitu. Yang kedua, tinggal di negerinya sendiri gitu. Ya, negerinya sendiri bisa di rumahnya sendiri, di kampungnya sendiri gitu. Masya Allah. Ya. Jadi ketenangan ini justru mendatangkan sebab dia terkena petaka. Berbeda dengan orang yang nggak tenang. Ya. Atau orang yang nggak aman. Seperti misalnya tinggal di luar negeri misalnya, atau dia dalam keadaan ya nggak tenang mungkin karena ujian, kerepotan dan sebagainya, dia nggak bisa tidur dan dalam keadaan tidak tidur. Seperti keadaan orang-orang beriman kalau malam-malam jenggirat, ya Allah,
wis jam setengah papat. Nah, takut kepada Allah, kemudian wudu, kemudian tahajud. Wa qalilum minal laili ma yahja'un, dan sedikit dari malam mereka tidur. Atau orang-orang yang bukan di negerinya sendiri, wah kita nggak bisa nih tenang-tenang. Tapi apa, justru selamat. Nah, orang-orang yang kena makar Allah itu biasanya tatkala tidur. Ya, tatkala apa? Tidur. Kalau diceritakan terlalu banyak lah. Tapi yang sudah pernah kita tengok yang ada di Sejeruk. Jadi gunung terbang itu datang sekitar jam 12 malam. Ya, datang terbang itu. Karena saya ukur jaraknya sekitar 3 km. Ya, datang lagi nanti jam 2, datang lagi jam 3, terbang, gunung terbang. Ya, pas presidennya Bapak Jokowi. Akhirnya masjid ya rata dengan tanah. Sekian orang meninggal. Saya tanya gimana kok bisa seperti itu? Ceritanya malam-malam mereka habis ada hajatan, terus setelah itu pulang tidur di masjid. Ya nggak wudu dan seterusnya. Terus setelah itu datang itu. Dan itu kenyataan, sekarang masih ada tempatnya. Dan kejadian-kejadian lain dalam kehidupan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi orang yang beriman itu dengan ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi orang beriman dengan ujian. Dodole, ya kan, kalau kita perbandingan antara orang beriman dengan tidak beriman, ya, dan segala sesuatunya, hidupnya, ekonominya, itu beda antara orang beriman dan tidak beriman. Ya, tetapi apa? Selamat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi, afa amina ahlul qura ayatiya ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu bumi merasa aman, merasa tenang akan datang siksa dari Allah, ujian dari Allah pada siang hari? Wahum yal'abun, sedangkan dia dalam keadaan apa? Bermain-main. Ini juga sama, bermain-main berarti bahagia, ya, tentram, damai, gitu, suka dan seterusnya. Ya, maka di Petobo itu orangnya bahagia-bahagia. Ternyata apa? Dibalik. Tapi saya belum pernah ke sana. Tapi banyak relawan-relawan yang ngaji sama saya cerita. Jadi sejauh mata memandang itu, dibalik kayak gini, blik, bekasnya masih ada. Sulawesi, bayangkan. Ya. Dan dimanapun bisa terjadi. Bahkan bukan masalah tempat, kadang individu. Ya, jadi di sini diingkari oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari makarnya Allah? Makar itu adalah kata-kata yang jelek. Makar itu artinya tipu daya. Apakah kalian merasa aman dari tipu dayanya Allah? Makar. Makanya di sini Allah tidak pernah berbuat makar. Allah tidak pernah berbuat tipu daya. Allah tidak pernah jahat. Allah tidak pernah nakal, melakukan tipu daya, makar itu gak pernah. Loh, kok di dalam ayat ini mengatakan seperti itu, gimana ini? Dijelaskan oleh para ulama, apakah kalian merasa aman dari makarnya Allah, dari tipu dayanya Allah? Maksudnya, tatkala orang-orang itu tidak mau memperhatikan petunjuk Allah, tidak mau memperhatikan agama Allah, terlena, terbuai, maka Allah membalas makar mereka. Jadi tatkala mereka terbuai dengan kehidupan tadi, seperti digambarkan air tenang, ternyata isinya buaya dan mati dimakan buaya. Buayanya adalah syaitan. Ya, itu Allah membalas, dibalas oleh Allah.
Ya, jadi mereka membuat makar, Allah membalas makar. Jadi Allah tidak membuat makar, Allah tidak melakukan makar, tetapi Allah membalas makar. Dan tidak ada zat yang paling bagus di dalam membalas makar itu selain Allah. Ini luar biasa ya. Ya, kita ulangi lagi, tidak ada yang lebih bagus membalas makar dari selain Allah. Dari selain apa? Allah. Onten sing beretanglet, loh kok bisa ya tidak ada yang paling bagus membalas makar dari selain Allah? Ada yang pengen tanya, kok bisa begitu, ini kenapa ini? Jadi Allah SWT membalas makar itu langsung. Contohnya begini, ana wong sing ora sholat, ini contoh yang gampang, ya kan? Orang sholat nggak sholat terus begitu. Apa yang terjadi pada orang yang nggak sholat itu? Lama-lama, ya, merasa nyaman dengan tidak sholatnya. Itu merasa nyaman dengan tidak apa? Sholatnya. Dan lama-lama mungkin timbul perasaan, wis kan aku jatah wong sholat, aku jatah surga ngana, gitu. Aja nang kene gitu. Atau kadang mencela orang yang sholat, ya, mencela orang yang beribadah, mencela orang yang ngaji. Nah ini, jadi timbul perasaan benar. Contoh lagi, ini yang gampang, ya, Korun, dulu dia adalah orang miskin, datang kepada Musa, meminta kepada Musa doa, wahai Musa doakan aku menjadi orang kaya. Ini doakan. Tapi setelah dia jadi orang kaya, justru dia itu lupa akan ibadah, dan akhirnya Korun merasa bahwasanya rezekinya itu bukan datang dari Allah, tapi kepanen dirinya sendiri, sehingga dia terus menjauh dari Allah. Lah tatkala dia menjauh dari Allah, berarti dia sudah terkena makarnya Allah. Jadi cara Allah membalas makar, orang yang berbuat makar kepada Allah merasa benar, merasa tepat, merasa baik, dan seterusnya. Ya, merasa benar, merasa tepat, dan seterusnya. Sekarang kita sudah pernah lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, ada orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, dia merasa salah atau merasa benar? Yahudi, Nasrani misalnya, merasa salah atau merasa benar? Benar kan? Nah, ya kan, merasa benar, ya kan? Itulah. Ya, ini merasa benar. Kita lanjut. Fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun, dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini satu pembahasan. Dalam kehidupan ada yang merasa aman dari makar Allah. Berikutnya di sini dibawakan dalil, ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnut mir rahmati rabbih illa dhalun." Dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang tersesat. Jadi orang yang merasa aman dari makar Allah, ya, dia berarti apa? Lalai. Tidak tahu tentang agama, tidak tahu kewajiban. Kemudian lawan daripada orang merasa aman dari makar Allah adalah putus asa. Jadi dia putus asa, ya. Dan ini tidak boleh. Jadi dua-duanya nggak boleh. Merasa aman dari makar Allah nggak boleh, putus asa dari rahmat Allah nggak boleh. Sehingga terus di dalam kehidupan dunia ini kita tidak boleh lepas dari dua sayap kehidupan. Dalam dunia ini
Kita tidak boleh lepas dari dua sayap kehidupan. Yang pertama takut, yang kedua berharap. Ya, jadi tidak boleh lepas dari rasa takut. Ya, takut ini supaya kita jangan terlena sehingga merasa aman dari makar Allah. Yang kedua berharap supaya kita itu ya jangan sampai putus asa. Nah, kalau kita dalam keadaan sehat seperti ini, mana yang lebih kita besarkan? Takutnya atau berharapnya? Ini kita semuanya sekarang dalam keadaan sehat semuanya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki alhamdulillah, tempat ibadah alhamdulillah, teman-teman alhamdulillah, lingkungan alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dalam keadaan seperti ini mana yang lebih besar? Takut, khauf, atau berharap? Ini dalam keadaan seperti ini. Jadi dua perkara ini tidak boleh lepas. Tapi kalau dalam keadaan nyaman seperti ini, yang diperbesar adalah takut. Tapi tatkala kita nanti menjumpai saat-saat akhir kita mau ya, saat-saat terakhir kita mau berpindah alam, maka yang diperbesar adalah apa? Berharap. Udah jangan mikir dulu saya banyak dosa, buang semuanya. Berharap Allah akan mengampuni, Allah akan menolong, Allah akan masukin ke dalam surga, Allah akan menyayangi kita, Allah. Kayak gitu sudah. Jangan berpikir dosa saya bagaimana nanti, buang itu sudah. Karena ini sudah mau menghadap Allah. Nah, kalau dalam keadaan sehat seperti ini, perbanyak takut. Ya, perbanyak apa? Takut. Tapi jangan sampai lepas dari berharap. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, duhai kiranya aku jadi lantai ini. Gitu. Maksudnya apa? Umar bin Khattab itu, ya Allah, fenomena jadi manusia itu gak sama dengan lantai ini. Lantai ini memang diinjak terus, tapi gak ada hisab. Binatang ternak itu disembelih terus, tapi gak ada hisab. Kita banyak hisabnya. Dan memang hidup ini adalah proses perjalanan dari alam yang sekarang ada menuju alam berikutnya. Dan ini sebentar. Ini sebentar. Dan orang yang telah meninggal dunia, kalau ditanya kamu hidup di dunia berapa lama, itu dia menjawab ya asyiyatan au duhaha. Itu seakan-akan hidup cuman waktu sore ataupun siang. Udah ganti alam. Ya, udah ganti alam. Masa kecil kita sudah berlalu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, tapi nggak mungkin kembali lagi. Lah, dalam keadaan kita saat seperti ini, yang diperbesar adalah apa? Takut. Tapi kalau dalam keadaan kita pas kritis misalnya, yang diperbesar adalah apa? Harap. Sudah, jangan mikirin takut, berharap Allah mengampuni, anak ditolong, ibadah dijaga oleh Allah, umat ada yang menggantikan. Sudah, pokoknya berharap surga. Masalah takut jangan, gitu loh. Tapi kebanyakan orang kalau mau mati, kebanyakan orang kalau mau meninggal dunia sedang sekarat, umumnya kebanyakannya takut. Yang kuat, yang perkasa, yang sebagainya, iya tatkala sehat. Begitu mau mati nyepes, takut luar biasa. Aduh ya Allah, ini bahaya, gak ngaji sebelumnya. Memang kalau orang berpikir ngaji kok ngapa sih, batinnya apa sih, manfaatnya apa sih? Iya pas lagi ngaji orang keton hasilnya. Beda karo wong bawon gitu loh. Wong bawon berbalikan sama angsal apa Pak Mesiri. Wong bawon niku lho, panen padi niku Pak Mesiri. Kalau dari sawah pulang bawa apa Pak Mesri? Padi nggih. Lah, nek ngaji mboten napa Pak Mesri? Lah, kan ora keton ilmu nang ndi njajal ora keton. Tetapi nanti bermanfaat tadi. Kita lanjutkan lagi. Ya. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah
ibni Abbas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Su'ila 'anil kabair. Rasulullah pernah ditanyakan tentang dosa besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Nanti kita ulangi pelajaran kita kemarin. Saya belum sempat jelaskan jawaban dari pertanyaan saya. Apakah jimat itu? Nah ini baru saya jawab. Karena saya juga mendefinisikan jimat lama itu. Nah ternyata setelah lama pas kemarin saya ngisi di Purwogonto, oh ini jawabannya tentang jimat. Nanti kita akan jelaskan. Ya, jimat. Ya. Jadi dosa pertama yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga merasa aman dari makar Allah. Ya, jadi tatkala hidupnya tenang, seakan-akan tidak ada apanya tadi? Buayanya, ya kan? Tatkala hidupnya tenang, seakan-akan tidak ada apanya? Buayanya. Beruntung jadi orang beriman. Tenang, yakin di dunia ini ada buaya. Masya Allah. Jadi yang pertama syirik, yang kedua putus asa, yang ketiga merasa aman dari makar Allah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan jelaskan tentang arti jimat. Ya, memang bahasa definisi kita jimat itu barang siji di rumah. Tetapi kalau kita dengarkan penjelasan ini, kita ngeri loh sama kata-kata jimat. Jimat adalah sesuatu yang dijadikan tempat perlindungan dari mara bahaya dari selain Allah. Jimat adalah sesuatu yang dijadikan tempat berharap dari selain Allah. Jimat adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sebab datangnya rezeki. Jimat adalah sesuatu yang dijadikan untuk menolak bahaya. Berarti jimat ini menempati kedudukan Tuhan. Jadi orang yang berjimat ini tanpa terasa menuhankan selain Allah dengan sesuatu yang hina. Medeni apa mboten medeni jimat? Medeni apa mboten medeni? Medeni banget. Pak arep mengendi akarep tugas tempur. Lah terus arep ngapa Pak? Golek jimat. Men ngapa Pak? Men selamat. Coba bayangkan. Pak arep mengendi Pak? Ya biasalah dodol ngoleh apa Pak? Jimat. Men ngapa Pak? Men laris. Ya. Bocah peluk iki digawani si jimat iki. Ajak laling iki. Ternyata ini berbahaya sekali. Padahal manusia tahu yang memberikan rezeki Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur Allah. Tetapi kenapa tatkala menjalani hidup nek ora najimate ora mantep. Ngene apa mboten? Ngene apa mboten? Nggih kan ngeri niku lho. Ya Allah, kesyirikan menyelinap. Ngeri banget. Lah terus sing kepriwe nek ora najimate Allah mangkat perang Pak? Iya. Apanya? Ya ndonga tawakal. Arep dodol ya Pak? Iya. Apa Pak? Ya ndonga tawakal. Udah nggak ada lain sudah. Lah jimat Pak? Oh nggak ada. Jimat nggak ada. Nah, jadi barang siji di rumah Allah nggak ada. Yang di rumah itu Allah, yang di rumah itu akidah, yang di rumah itu agama. Masa yang di rumah keris? Nah, nek di MTA kerisnya banyak ya Pak, misri nggih. Wah ya Allah, ternyata ngeri itu. Wah jimat-jimat itu dukun-dukun penipu itu. Ya Allah, berarti jangan sampai apa? Syirik. Ya, karena syirik ini nanti akan mendatangkan petaka yang sangat besar. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini juga ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, akbarul kabair al-isyraku billah. Sebesar-besar dosa besar adalah syirik kepada Allah. Ya jimat termasuk syirik. Lho dening dosa besar. Lah siki nalare kepriwe? Jimat kuwe karo menungsa mulya ndi?
Orang bisa ana bandingane. Lah wong jimat karo menungsa be mulia menungsa. Jimat ora bisa ngapa-ngapa, manungsa bisa ngapa-ngapa. Sing gawe jimat ya menungsa. Loh kok njaluke malah ring jimat, kan bodoh. Merugikan dunia, merugikan akhirat, dan Allah benci terhadap perbuatan itu. Karena Allah udah sayang. Apa sih yang belum diberikan buat manusia? Bumi buat siapa? Manusia. Matahari buat siapa? Manusia. Bulan ya manusia. Yang melakukan penanggalan dengan matahari manusia. Binatang nggak ada, jin nggak ada. Yang melakukan penanggalan dengan bulan ya manusia, jin nggak ada. Yang mengetahui antariksa ini ya manusia, yang lainnya nggak ada. Loh kok kamu malah menjadikan sesuatu yang remeh dengan melupakan segala kebaikan yang telah Allah berikan? Ya dosanya paling besar gitu loh. Ya, tapi kalau di negara ini, maksudnya di masyarakat, orang berbuat syirik dosa apa nggak dosa? Kalau di desa, di kampung, di dunia ini orang berbuat syirik, ya dosa apa nggak dosa? Ya kalau menurut saya nggak dosa. Ya misalnya gini, ada orang ya duit jimat, percaya sama jimat, ya lunga-lunga lewat jimat, ya kan nang desa misalnya. Ya terus ada orang lagi nggak punya jimat, nggak punya apapun, nyolong ayam sekali dua kali. Mana yang paling dibenci, yang nyolong ayam atau yang punya jimat? Itu makanya. Ngira apa mboten? Iya gitu lah. Ngira apa nggih? Sekarang lagi jimat sama bawa istri orang. Ada orang punya jimat, tapi baik, suka ngasih dan seterusnya dan sebagainya. Punya jimat, dia pernah jimat, senyum loman. Ada orang nggak mau jimat, nggak mau apapun, berdoa dan sebagainya, tapi bawa istri orang. Mana yang dimarahi? Yang bawa istri orang atau yang bawa jimat? Berarti syirik nggak domai itu. Kenapa syirik nggak domai? Karena syirik itu kejahatan kepada Allah. Manusia nggak kalong pitiknya, nggak kalong istri, nggak kalong apapun, tetapi Allah dihinakan. Manusia nggak menghukum, tetapi Allah dihinakan. Allah yang nggak terima, maka Allah menaruh dosa ini yang paling besar. Paling besar karena ini langsung kepada Allah. Kalau maling ayam, maling telur, maling apa kan kepada manusia gitu loh. Kadang-kadang dalam hal tertentu ya itu Allah halalkan loh. Kadang dalam keadaan tertentu Allah halalkan. Contoh, ada orang lapar, ya lapar nggak makan, terus dia lewat satu kebun. Di kebun itu ada jeruk punya orang. Dia metik, dia makan hanya sekedar untuk menghilangkan lapar. Halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Ada dalam Sahih Bukhari ada. Kenapa halal? Sekarang jeruk itu atau buah itu atau makanan itu sumbernya dari siapa? Allah. Lah, kemudian dia ini hambanya siapa? Allah. Bolehkah dia mengambil milik Allah untuk dirinya sebagai hamba Allah hanya sekedar menyelamatkan? Boleh. Ada dalam Sahih Bukhari. Tapi lebih daripada itu nggak boleh. Jadi dulu pernah ditangkap orang itu diadili. Di dalam Sahih Bukhari ada hadisnya. Kemudian dia mengatakan, saya mengambil ini hanya untuk sekedar saya selamat dari kematian. Boleh. Karena memang aslinya tidak ada yang dari manusia. Aslinya tidak ada yang dari manusia. Aslinya tidak ada yang dari manusia. Aslinya dari siapa? Allah semuanya. Kita tadinya nggak ada jadi ada. Kita tadinya nggak bisa jadi bisa. Semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Termasuk ini supaya dari Allah. Ya, loh. Tapi apa Allah menciptakan ini? Enggak. Tapi bahan baku ini yang menciptakan siapa? Yang mengadakan siapa? Allah. Sehingga dalam keadaan tertentu mengambil punya orang hanya sekedar melepaskan dari kematian boleh, karena itu rezeki Allah dan dia mintanya kepada Allah. Itu ya mungkin orang akan marah-marah tapi Allah memaafkan. Tapi kalau syirik orang nggak ada yang marah tetapi Allah tidak memaafkan. Jadi syirik ini kejahatan langsung kepada Allah.
Ngeri napa mboten ngeri? Syirik ngeri. Wis pokoke aja ngantekan kepencut karo sing jenenge dukun. Ini hanya sekedar cerita ya. Mungkin para hadirin sudah pernah tahu ya. Ada seorang namanya, ini mungkin udah tahu ya, namanya si Fulan lah. Itu akhirnya mengungkap ya kebohongan para dukun. Kebohongan para dukun, dan memang ternyata kebohongan dukun di negeri ini masih banyak yang belum tahu. Karena memang di negeri ini seneng banget dengan hal-hal yang berbau mistis. Ya, contohnya ya transfer penyakit ke kelapa. Wah. Atau nyantet paku misalnya. Atau mengeluarkan api ataupun yang lain. Ternyata ini kebanyakannya adalah dusta, hanya permainan aja. Ya Allah, ya Rabbi. Kita lanjutkan ya. Berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, syirik kepada Allah wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, dan putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan sama putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa sih bentuk putus asa dari rahmat Allah? Bentuknya adalah apabila dia merasa tidak mampu beribadah, ya, tidak mampu apa? Beribadah. Dan dia juga merasa tidak mampu mengingkari kemungkaran. Ini berarti orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah. Padahal banyak orang-orang yang seperti ini. Pak ngibadah yuk, loh, orang pengen ibadah, ngono lah kowe di situ. Mbah mbok salat mbah men lah kowe bae sing kasih nom lembah mbok sepuh mbah mbok ngolah orang ana. Dia merasa tak berdaya. Kemudian ada orang yang ya maksiat misalnya, wis ben ora apa-apa, wan wis gede. Ini gambaran orang yang putus asa dari rahmat apa? Allah. Jadi orang yang berjiwa lemah, yang berputus asa dari rahmat Allah, tidak ada upaya sekecil apapun untuk dia bisa beribadah ya. Sedangkan orang yang memiliki jiwa yang kuat, dia akan berusaha ya, dia akan berusaha sekecil apapun walaupun merasa tidak mungkin. Ini ya, dia akan berusaha sekecil apapun walaupun tidak mungkin. Ini gambaran orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah. Contohnya udah terlalu banyak lah ya. Contohnya gini ya, misalnya di padang pasir nggak ada apapun misalnya ya, nggak ada apapun, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada tetangga, nggak ada orang, nggak ada apapun ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Bolehkah dia putus asa dari rahmat Allah? Tidak. Ya, dan itu terbukti ya tatkala Ismail masih bayi, setelah ibunya nyari pasir, air ke sana kemari, sana kemari. Ini bukti dia tidak putus asa dari rahmat apa? Allah. Sampai akhirnya Ismail yang bayi secara nalar itu tidak mungkin, ternyata dikeluarkan air oleh Allah SWT. Jadi misalnya lagi contoh, nih misalnya lagi ya, misal nih, tatkala orang dalam keadaan misal kecelakaan ya, dia menggerakkan seluruh badannya nggak mampu, apapun dia nggak mampu, tapi dia masih hidup dan dia masih sadar, dia baru kecelakaan. Apa yang harus dia lakukan? Tetap berusaha semampunya. Semampunya sudah semampunya apa? Gitu. Nah ini bentuk dari tidak putus asa dari rahmat Allah. Bentuknya seperti itu. Ya. Ilhadirun azani wa azakumullah. Contoh lagi, orang yang ya
Berputus asa dari rahmat Allah, dia itu adalah orang yang merasa tidak mungkin diampuni oleh Allah. Misalnya dosa yang sudah terlalu banyak sekali, dia tidak mencoba. Misalnya hanya mengucapkan istighfar, hanya berusaha mengambil wudhu, hanya berusaha misalnya duduk di masjid, mengerjakan sholat, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini namanya putus asa dari rahmat apa? Allah. Jadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dibenci oleh Allah, dan ini merupakan dosa besar karena ini membahayakan dunia dan akhiratnya. Ya, membahayakan dunia dan akhiratnya. Sehingga ya ini termasuk perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah. Ya. Merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah, dia akan menjadi orang yang sangat pemalas. Ya, menjadi orang yang sangat apa? Pemalas. Ya, iya, istighfar orang apapun nggak mau lah. Dan ini ternyata hampir sama dengan orang yang merasa aman dari makar Allah. Kalau yang putus asa dari rahmat Allah karena merasa tak berdaya, kalau merasa aman dari makar Allah karena dia menganggap tidak ada permasalahan, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, ya, tidak ada bahaya, tidak ada ancaman, tidak ada apapun, ya, dan dia terus berjalan seperti itu sehingga dia merasa aman dari makar Allah. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah secara garis besar ya yang ada dalam kitab ini sudah kita sampaikan. Jadi intinya hidup ini jangan sampai lepas dari dua perkara, yaitu takut dan berharap. Di masa tenang perbanyak takut, di masa genting perbanyak berharap. Ya, berharap itu sudah dialami semua oleh para nabi, para rasul gitu. Ya. Kemudian juga ya banyaknya ujian, banyaknya cobaan itu tanda-tanda keselamatan. Ya, dan tanda-tanda cinta Allah kepada hamba. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda ibtalahum, fa idza radiya falahu ridha, wa idza sakhita falahu sukhtu." Apabila Allah cinta kepada seseorang, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Hikmahnya ujian itu apa? Tatkala kita kembali, itu dosa-dosanya sudah dibuang. Ya, sehingga diharapkan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Jadi diberi ujian. Ya, adapun orang yang tidak mendapatkan ujian, bahayanya apa? Bahayanya tatkala dalam puncak bahagia, dia kemudian tiba-tiba mendapatkan apa? Musibah. Sehingga rasa musibahnya lebih berat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, apabila dia ridha, falahu ridha, maka Allah pun ridha. Wa idza sakhita falahus sukhtu. Dan apabila dia tidak ridha, merasa ya tidak enak dengan ujian yang Allah berikan tadi, maka Allah pun akan murka. Ini saja yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup, kalau memang ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada ya kita tutup. Tapi sakit dipun pahami? Sakit nggih? Berarti kalau kita ada ujian, seneng atau kecewa? Seneng atau kecewa kalau kita ada ujian loh? Iya. Seneng atau kecewa nih? Seneng ya Pak. Napa sabar? Niki bapak-bapak niki nek nonton ujian seneng napa kecewa napa sabar?
Napa? Seneng ya. Pak Musri seneng napa sabar Pak Musri? Yang bener seneng ya. Nek sabar niku derajat paling rendah. Derajat paling rendah adalah sabar. Ya. Derajat berikutnya tasobur. Tasobur itu ini permasalahan ini gimana? Ya, terus dalam keadaan sabar. Kemudian derajat berikutnya musabarah. Musabarah itu adu kesabaran. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa itu sering adu kesabaran. Siapa sing menang gitu loh. Misalnya orang beriman menghadapi ujian orang kafir, adu kesabaran. Orang beriman diuji dengan sakit kayak Nabi Ayub, adu kesabaran. Orang beriman diuji dengan pangkat derajat seperti Nabi Sulaiman, adu kesabaran. Gitu. Ya sudah ya, sabar, tasobur, musabarah, tingkatan yang paling tinggi, ridho. Ridho itu artinya rela. Uli ujian, ya alhamdulillah gitu, seneng gitu, masya Allah. Karena apa? Karena hidup di dunia ini tidak ada yang tidak mengandung unsur ujian. Bahagia ya ujian, gitu, ya seneng. Ujian menderita juga ujian dari itu, karena dia tahu itu dari Allah. Makanya imannya para malaikat bagaimana imannya? Stabil ya kan? Imannya malaikat pernah turun apa tidak? Tidak. Pernah naik apa tidak? Tidak, stabil. Lah, iman kita pernah naik? Kalau naik ngibadah enteng, tahajud enteng, apapun enteng dari amal soleh. Nang masjid ya adem. Tapi kalau imannya lagi turun, begitu masuk masjid kayak masuk open, ora betah. Jadi iman kita kadang naik, kadang turun. Tapi ada iman yang naik terus nggak pernah turun, walaupun ujiannya naik terus, yaitu imannya para nabi. Jadi imannya para nabi gede banget, tapi naik terus begitu. Masya Allah. Dan mereka tuh ridho dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah. Ridho, masya Allah. Ada satu permasalahan loh. Ada permasalahan ya Allah. Kita memang ya Allah belajar gitu ya. Kan ceritanya gini. Nabi Ayub waktu itu kan sakit 20 tahun. Iya kan? Bukan sakit 20 tahun, sekitar 80 tahun. Tapi beliau pernah pas di sakit beliau yang 20 tahun ditanya, ya, apakah kamu tidak minta kesembuhan kepada Allah gitu. Nabi Ayub bilang, aku malu minta kesembuhan kepada Allah karena saya lebih banyak bahagia. Saya baru sedikit ini gitu loh. Jadi dia malu, masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, maka semoga Allah bahagiakan hidup kita dan lancarkan rezeki kita dengan keimanan. Dan keimanan itu diraih dengan ngaji. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.